Oke, kalau gue sih dulu ngerasanya itu quarter life crisis-nya itu lebih ke kayak mempertanyakan sebenarnya apa sih yang gue cari di hidup gitu. Kayak gue ngelakuin nih kayak rekrutmen, bener nggak sih gue suka ngelakuin ini gitu. Terus kalau gue bandingin sama teman-teman yang lain, kok mereka udah sampai di tahap level manager ya, kok gue kayaknya di sini aja nih nggak berkembang dan lain sebagainya gitu. Mulai tuh kayak doubting diri sendiri gitu. Itu sih kayak momen dimana kayak boleh dibilang stres antara pekerjaan juga dan stres juga mencari jati diri sendiri itu sebenarnya apa sih yang mau dicapai ke depannya. Oke, halo Axelzen, selamat datang kembali di konten Aku Juga Pernah bersama aku Gabriel Shannon, CMO and co-founder of Axel. Dan di konten Aku Juga Pernah kali ini kita judulnya Aku Juga Pernah Merasakan Quarter Life Crisis yang akan diisi oleh Kak Bayudi Ramadhani. Dan di sini udah ada Kak Bayudinya langsung nih, mungkin kita bisa langsung kenalan sama Kak Bayudi. Hai Kak, apa kabar? Halo teman-teman. Oke Kak, mungkin bisa langsung kenalan nih Kak. Kakak namanya siapa? Sekarang role-nya di mana? Kerja di mana? Dan kesibukan sekarang apa aja sih selain kerja mungkin? Oke, baik. Halo, sebelumnya perkenalkan aku Bayu. Lebih lengkapnya sih Bayudi Ramadhani, biasa dipanggil Bayu atau Bayudi. Sekarang aku bekerja di kitabisa.com, sebuah startup yang bergerak di bidang crowdfunding sebagai rekrutmen spesialis. Aku di Kitabisa sendiri itu udah hampir 2 tahun lebih. Dan untuk di rekrutmen sendiri itu pengalaman sendiri aku sekitar 3 tahun pengalaman di bidang rekrutmen gitu. Jadi mungkin kalau day to day apa yang aku ngelakukan end-to-end rekrutmen proses mulai dari screening, terus interview, offering, negotiation, sampai nanti onboarding untuk teman-teman yang baru bergabung gitu. Lalu mungkin kalau kegiatan di luar dari pekerjaan sehari-hari, aku biasanya aktif di membantu di project-project yang berhubungan dengan self development sih, seperti mungkin sharing sessions mengenai pembuatan CV, cara melakukan interview dan lain sebagainya, yang memang fokus ke teman-teman fresh graduate gitu. Karena kita pengen ngebantu gimana teman-teman fresh graduate itu lebih aware lagi untuk mempersiapkan diri mereka sebelum masuk ke dunia pekerjaan, terutama di tahap yang paling awal, yaitu tahap seleksi sendiri. I Gitu. see, keren banget nih Kak Bayudi udah jadi speaker terkenal satu Indonesia gitu ya Kak? Amin, amin, amin. Oke. Kan judulnya aja udah quarter life crisis nih Kak. Emang sebenarnya apa sih definisi quarter life crisis itu Kak dari Kakak? Oke, jadi apa yang aku pelajari dan apa yang aku pahami ketika aku mengalami quarter life crisis itu sendiri, itu adalah momen di mana kita merasa kehilangan jati diri sih sebenarnya. Kita seperti kehilangan arah, kehilangan jati diri, dan kita mulai mempertanyakan nih kayak kenapa sih hidup gue gini-gini aja gitu? Kenapa sih pekerjaan gue kayaknya dibandingin sama orang lain kok nggak berkembang ya gitu? Teman-teman gue udah bisa ngelakuin ABCD, sementara gue kayaknya stuck di sini doang deh gitu. Hal-hal di mana kita mulai kayak ngerasa kurang stabil tuh di diri kita, dan lambat laun itu bisa menyebabkan stres, terus bisa menyebabkan kita juga mungkin kayak merasa pressure dan lain sebagainya juga dengan lingkungan gitu. I see. Emang kalau quarter life crisis yang lu rasain tuh gimana sih Kak kalau dari cerita lo sendiri? Oke, kalau gue sih dulu ngerasanya itu quarter life crisis-nya itu lebih ke kayak mempertanyakan sebenarnya apa sih yang gue cari di hidup gitu. Kayak gue ngelakuin nih kayak rekrutmen, bener nggak sih gue suka ngelakuin ini gitu. Terus kalau gue bandingin sama teman-teman yang lain, kok mereka udah sampai di tahap level manager ya, kok gue kayaknya di sini aja nih nggak berkembang dan lain sebagainya gitu. Mulai tuh kayak doubting diri sendiri gitu. Itu sih kayak momen dimana kayak boleh dibilang stres antara pekerjaan juga dan stres juga mencari jati diri sendiri itu sebenarnya apa sih yang mau dicapai ke depannya gitu. I see. Pasti banyak banget sih mahasiswa yang kayak gitu. Bahkan gue juga ngedap kemampuan diri sendiri. Ya basically semua mahasiswa pasti ngerasain kayak gitulah. Terus, Bener, bener, bener. benar. Terus gimana sih Kak dari lo sendiri kayak caranya untuk menghadapi si quarter life crisis itu ada teorinya kah dalam nge-counter itu semua? Oke, awalnya sih memang gue lebih ke tahap di mana kayak mencoba nih mencari kayak kira-kira apa sih yang gue alamin ini, banyakkan sharing session sama teman, sharing session sama para alumni-alumni juga, para senior dan lain sebagainya gitu. Tapi di saat itu gue masih merasa belum puas kayak, ya tapi tetap aja gitu kalau gue sharing session sama kalian ya gue ngerasa diri gue masih kurang. Gue merasa kayak, ya mungkin kalian enjoy dengan pekerjaan kalian, tapi kenapa gue nggak enjoy nih dengan pekerjaan gue, selalu ada kekurangannya, selalu ada aja gitu minusnya di mana gitu, sampai akhirnya gue disarankan sama salah seorang teman, boleh dibilang senior juga waktu itu, buat ngebaca yang namanya Ikigai atau Aikigai bacanya gitu. Kalau gue sih baca bisa Ikigai sih.
Nah, Ikigai ini tuh kayak sebuah metode dari Jepang, di mana orang Jepang itu mencari ketenangan dalam hidup gitu. Jadi kalau di Ikigai sendiri itu ada 4 elemen lah dalam hidup kita itu dalam menemukan purpose di hidup. Yang pertama itu ada passion, ada profession, ada vocation, sama ada mission juga di hidup. Jadi kalau kita bisa menggabungkan keempat komponen ini, nanti kita menemukan yang namanya purpose dalam hidup gitu, atau kestabilan dalam hidup gitu. Mungkin selama ini itu dulu kesalahan gue, yang gue rasa ya, mindset gue yang salah itu adalah ketika di awal-awal kerja atau ketika gue baru-baru lulus itu, gue berpikiran kalau lo pengen kerja yang nyaman dan sesuai dengan apa yang lo mau, lo harus kerja sesuai dengan passion gitu. Kayak mindset gue itu adalah passion itu adalah segalanya waktu itu gitu. Tapi ternyata passion aja nggak cukup ternyata gitu. Simpelnya kayak gini, lo kerja di sebuah perusahaan di pekerjaan yang lo cinta banget sama pekerjaannya gitu. Tapi secara salary itu tidak mencukupi kebutuhan lo. Pasti lo nggak bahagia. Ataupun sebaliknya, lo kerja di pekerjaan yang boleh dibilang secara salary banyak banget nih, lebih dari apa yang lo butuhkan sebenarnya. Tapi secara pekerjaan lo nggak suka dengan pekerjaannya gitu. Baik lagi berarti lo nggak nemu apa yang namanya kestabilan dalam hidup juga. Lo bakal merasa yang namanya tidak kebahagiaan gitu. Nah, hal inilah sebenarnya yang dibahas dalam Ikigai ini, di mana lo bisa mempertemukan keempat elemen ini itu sehingga hidup lo stabil, sehingga lo merasa apa yang bisa lo lakuin di hidup itu sesuai nih dengan apa yang sebenarnya lo inginkan gitu. Ini memang proses yang sebenarnya tidak bisa terjadi dalam satu malam sih, Shen. Dalam artian kayak ketika lo belajar membaca Ikigai atau mencoba menerapkan metode Ikigai, itu tidak bisa dalam satu malam lo bisa langsung kayak, oh ini nih Ikigai gue, nggak bisa gitu. Ini tuh adalah proses perjalanan dalam hidup sebenarnya. Ketika lo mencoba untuk menghubungkan passion lo dengan pekerjaan lo sekarang, terus dengan misi lo dalam hidup juga, itu kan sebenarnya butuh proses ya sebenarnya. Jadi sehingga dengan demikian lo bisa kebantu untuk keluar dari bidang profession lo sendiri, dalam kegalauan lo sendiri dalam menghadapi quarter life crisis sendiri gitu. Sama juga dulu waktu gue mengalami quarter life crisis dulu, gue ngerasa kayak pekerjaan gue itu tidak bisa fulfill apa yang gue mau gitu. Kayak dulu gue bekerja sebagai recruitment consultant, di mana gue ngelakuin recruitment juga, tapi itu lebih ke ada pekerjaan salesnya sebenarnya gitu. Gue nyari klien dan lain sebagainya gitu. Tetapi di satu sisi, gue secara finansial gue merasa gue terpenuhi di sana. Secara finansial, secara benefit, gue merasa terpenuhi di sana. Pekerjaan gue pun ada, gue berasa pekerjaan gue juga bermanfaat buat orang karena gue ngebantu orang buat dapat pekerjaan, tapi ternyata pekerjaan itu bukan passion gue. Gue ternyata tidak menyukai hal yang namanya yang dilakukan secara sales gitu. Nah, gue tuh baru sadar ternyata kenapa dulu gue nggak bahagia di pekerjaan gue sebelumnya, karena ada hal yang missing dari keempat poin tadi gitu. Nah, dari sana gue mencoba menggali lagi, oh kayaknya gue coba deh ikut project sosial di sini, dalam artian gue ikut ngisi webinar, ngasih ini kepada mahasiswa dan lain sebagainya. Oh ternyata gue enjoy nih ngelakuin ini gitu. Baik lagi ternyata gue memang lebih sukanya itu ke rekrutmen, tapi rekrutmen spesifik ke internal gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang ngebantu gue untuk keluar dari labirin itu sendiri. Kayak gue merasa gue tersesat di labirin itu sendiri, dan dengan cara gue menghubungkan keempat poin tadi di kehidupan gue merasa kayak, oh gue dibantu nih untuk keluar dari quarter life crisis gue, sehingga gue ngerasa di tahap sekarang gue merasa kayak kehidupan gue lebih stabil sih sebenarnya, dalam artian apapun yang masalah beban stres yang gue hadapin di pekerjaan, tapi itu tidak benar-benar yang bikin gue boleh dibilang kayak orang gila lah waktu gue mengalami life crisis dulu gitu. Sekarang gue merasa kayak gue lebih stabil ketika gue dihadapkan dengan masalah dan ketika gue dihadapkan dengan stres yang gue hadapin di pekerjaan sih sebenarnya. I see, benar sih, kayak semuanya harus dihitung secara rata gitu ya Kak, biar kayak nggak dari satu sisi ngebebanin lu dan satu sisi ngesenengin lu, akhirnya kayak bingung lagi, bimbang lagi, jadi semuanya harus rata gitu ya. Iya, bener banget. Karena itu sebenarnya konsep basic dari Ikigai ya. Kayak gimana lo bisa kayak menyeimbangkan tadi yang gue sempat bilang di awal. Semuanya itu harus seimbang gitu. Kalau salah satunya naik, salah satunya turun, pasti lo nggak bakal menemukan yang namanya kebahagiaan gitu. Makanya kita mulai kayak mempertanyakan diri kita nih kayak, aduh, kayak kenapa gue gini-gini doang nih, teman gue udah S2 kesini gini, tapi gue kok nggak sini-sini aja gitu kan. Gitu. Oke, udah mantap banget nih dari Kak Bayudi. Mungkin terakhir nih Kak, kayak kira-kira ada nggak sih buat teman-teman mahasiswa pesan dari lu, kayak buat teman-teman yang masih mengalami quarter life crisis, kayak harus melakukan apa dan lain-lain, pesan terakhir buat dari lu gitu loh. Oke, pesan gue buat teman-teman yang sekarang mengalami quarter life crisis atau akan mengalami quarter life crisis,
baik dari gue adalah quarter life crisis itu pasti bakal dihadapi sih, apalagi di momen teknologi kayak sekarang gitu. Kita pasti mau nggak mau kita pasti bakal compare diri kita sama orang lain dengan adanya exposure teknologi dan media sosial yang sangat tinggi di dunia sekarang gitu. Pesan gue adalah lakukan apa yang kalian suka di waktu itu, coba semua hal, jangan takut untuk mencoba, dan selain dari itu nanti mulailah menghubungkan connecting the dots tadi. Kalian mulai menghubungkan titik-titik di perjalanan hidup kalian gitu. Jangan sampai kita tetap stuck di titik yang sama gitu. Moving forward, lakukan apapun itu yang kalian suka, apapun yang menurut kalian bermanfaat buat kalian, buat diri kalian dan masa depan kalian. Nanti dari sana pasti kalian bakal mendapatkan jawaban sih. Karena balik lagi quarter life crisis itu menurut gue adalah sebuah proses yang mau nggak mau harus dijalani gitu. I see, oke, mantap banget nih. Oke, kalau itu thank you so much Kak Bayudi buat udah sharing-sharing banyak banget buat kita. Pokoknya sukses terus buat lu ya Kak. Pokoknya apapun yang lu pilih, yang lu suka lewat Ikigai itu bisa Amin, menginspirasi amin, amin, teman-teman amin, amin. semua. Dan buat teman-teman Axelzen semuanya, thank you so much for watching and listening. Semoga apa yang dibilang sama Kak Bayudi bisa membuat kalian lebih baik dan berkembang lebih baik dalam persiapan karir kalian. Dan jangan lupa pesan terakhir dari Axel seperti biasa, orang yang pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman, tapi orang yang lebih pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Okay, so thank you so much all.